Rania Putri menangis, menuduhku memfitnahnya mencuri uang. Di depan semua orang, Baskara Aditama memaksaku meminta maaf padanya. Aku mengangguk, lalu berbalik dan menelepon polisi. Tim audit memeriksa selama 3 jam. 180 miliar rupiah yang digelapkannya semua mengalir ke rekening pribadinya. Akhirnya, salah satu dari mereka diborgol, sementara yang lain dikejar utang oleh seluruh perusahaan. Citra, kamu harus minta maaf pada Rania. Baskara Aditama berdiri di ujung meja rapat. Setelan jasnya yang rapi dan nadanya lebih dingin daripada negosiasi bisnis manapun yang pernah ia pimpin. Ruang rapat dipenuhi para eksekutif, Departemen Keuangan, tim legal, HRD, dan beberapa perwakilan pemegang saham yang baru saja kembali dari luar kota. Semua mata tertuju padaku. Rania Putri berdiri di sampingnya, matanya memerah, tangannya meremas selembar formulir reimbursement yang sudah lecek. Isak tangisnya pelan, tapi setiap isakannya terdengar jelas oleh semua orang. Mbak Citra, aku benar-benar tidak mencuri uang, katanya terisak. Aku tahu Mbak tidak suka aku bergabung dengan perusahaan ini sejak awal. Tapi Mbak tidak bisa menuduhku dengan fitnah sekeji ini, hanya karena aku dan Mas Bas sudah kenal lama. Aku tidak bicara. Aku hanya menatap formulir reimbursement di tangannya. Itu adalah formulir untuk proyek amal perusahaan, nilainya 640 juta rupiah. Sehari sebelumnya, aku meminta Departemen Keuangan untuk menunda pembayaran karena alamat penerima pada kontrak yang diajukan Rania sangat mirip dengan alamat terdaftar 3 vendor lain di sistem kami. Ini bukan masalah satu formulir. Ini adalah aliran dana yang terus keluar dari perusahaan selama 3 bulan terakhir. Gelombang pertama 7,5 miliar, gelombang kedua 22 miliar, gelombang ketiga 37 miliar. Sampai kemarin dini hari, setelah aku menggabungkan dan menghitung semua akun terkait, totalnya berhenti tepat di angka 180 miliar. 180 miliar rupiah. Saat aku mengirim laporan anomali ini kepada Baskara, dia hanya membalas 4 kata, jangan ganggu Rania. Aku pikir, setidaknya dia akan bertanya secara pribadi, mana buktinya? Tapi dia tidak melakukannya. Pagi ini jam 9, Rania menangis dan menyerbu masuk ke ruang rapat, menuduhku memfitnahnya. 10 menit kemudian, Baskara mengadakan rapat darurat. Tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan, dia langsung mendorongku ke depan semua orang. Citra, dia menatapku tajam. Rania baru 6 bulan di perusahaan. Banyak prosedur yang belum dia pahami. Sebagai direktur keuangan, bukannya membantunya, kamu malah menggunakan wewenang profesionalmu untuk menindasnya. Apa kamu tahu seberapa besar ini merusak reputasinya? Air mata Rania semakin deras. Mas Bas, jangan salahkan Mbak Citra, dia menarik lengan baju Baskara dengan lembut. Dia mungkin hanya terlalu khawatir dengan keuangan perusahaan. Dia tidak sengaja menargetkanku. Semakin dia membelaku, tatapan di ruang rapat semakin dingin. Seseorang dari Departemen Keuangan menunduk, yang lain tidak berani menatapku. Aku mendengar Direktur HRD mendesah pelan. Bu Citra, Rania ini kan anaknya polos, apa mungkin ada salah paham? Aku tersenyum kecil. Alis Baskara semakin berkerut. Kamu masih bisa tertawa? Aku meletakkan pulpen di tanganku. Baskara, kamu mengumpulkan semua orang hari ini untuk memeriksa rekening, atau untuk mengadiliku? Wajahnya menegang. Aku sedang memberimu jalan keluar. Jalan keluar? Aku menatap Rania di belakangnya. Hari ini dia mengenakan gaun putih, rambutnya tergerai, dan di pergelangan tangannya melingkar gelang berlian merah muda yang dibeli Baskara di lelang tahun lalu. Gelang itu, aku pernah melihatnya. Malam itu, di acara lelang, Baskara berkata padaku, perusahaan baru saja menyelesaikan pendanaan, arus kas kita sedang ketat. Jangan beli barang-barang yang tidak perlu. Keesokan harinya, gelang itu muncul di media sosial Rania dengan caption, katanya aku takut sakit, jadi dia memberiku bintang yang tak akan pecah. Aku tidak bertanya saat itu. Keretakan dalam pernikahan seringkali tidak muncul tiba-tiba. Itu adalah hasil dari ribuan kali aku mencoba mencari alasan untuknya. Citra, suara Baskara merendah, jangan membuat situasi ini menjadi buruk. Aku menatapnya. Siapa yang membuatnya menjadi buruk? Dia tampak tidak menyangka aku akan melawannya. Wajahnya langsung berubah. Rania segera bersembunyi di belakangnya. Mbak Citra, aku bisa resign. Katanya sambil menangis. Tapi Mbak tidak bisa bilang aku mencuri. Tuduhan ini terlalu berat, aku tidak sanggup menanggungnya. Baskara mengangkat tangannya untuk melindungi Rania. Gerakan itu membuat semua orang di ruangan melihat dengan jelas di pihak mana dia berada, dan membuatku sadar sepenuhnya. 5 tahun pernikahan, 7 tahun membangun perusahaan bersama.
Aku menemaninya dari kantor bersama seluas 20 meter persegi hingga sekarang memiliki gedung kantor pusat 3 lantai. Aku membantunya melewati pemeriksaan pajak, menanggung krisis keuangan, bahkan menggadaikan rumah peninggalan ibuku. Sekarang, demi seorang Rania Putri, di depan seluruh perusahaan, dia ingin aku menunduk. Aku menunduk menatap cincin kawin di jari manisku. Lingkarannya sudah terasa agak sempit. Beberapa tahun ini aku terlalu sibuk sampai lupa merawat diri. Ada bekas tekanan samar di jariku. Perlahan, aku melepaskan cincin itu. Sensasi dingin terasa saat logam meninggalkan kulitku. Pandangan Baskara jatuh ke tanganku. Untuk sesaat, dia akhirnya panik. "Citra, apa maksudmu?" Aku meletakkan cincin itu di atas meja. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang di ruangan. Aku mengangguk. Kilatan kemenangan melintas di mata Rania. Baskara pun tampak lega, nadanya melunak. "Karena kamu sudah tahu salah, minta maaf yang benar pada Rania. Perusahaan bukan tempatmu melampiaskan emosi." Aku mengambil ponselku. "Sebelum minta maaf, aku mau menelepon dulu." Baskara menatapku waspada. "Kamu mau menelepon siapa?" Di hadapannya, aku membuka kunci layar dan menekan 3 angka. "Polisi." Ruang rapat seketika gempar. Air mata di wajah Rania membeku. Baskara melesat maju, mencoba merebut ponselku. Aku mundur setengah langkah, menghindarinya. Panggilan tersambung. Aku menekan tombol speaker. "Selamat pagi, di sini 110. Aku menatap Baskara, mengucapkan kata demi kata, "Saya mau melapor. Ada dugaan penggelapan jabatan dan penyalahgunaan dana besar-besaran di Aditama Digital. Perkiraan awal kerugian mencapai 180 miliar rupiah. Pihak-pihak terkait ada di lokasi, dan bukti-bukti sudah diamankan." Seluruh ruangan hening. Wajah Baskara perlahan-lahan menjadi kelam. "Citra, kamu sudah gila?" Aku menatapnya, lalu ke Rania yang masih dia lindungi. "Gila atau tidak, kita akan tahu setelah diperiksa." Bibir Rania memutih. "Mas Bas." Hanya 2 kata itu yang keluar sebelum suaranya bergetar hebat. Aku melanjutkan ke telepon, alamatnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, SCBD, lantai 19. "Mohon segera kirim petugas. Saya juga akan menghubungi tim audit eksternal untuk masuk." Setelah menutup telepon, aku meletakkan ponselku kembali di meja. Baskara menatapku seolah ingin mencabik-cabikku. "Apa kamu sadar teleponmu ini akan menghancurkan perusahaan?" "Baskara," aku menatapnya dengan tenang, "yang menghancurkan perusahaan bukan orang yang melapor ke polisi." Aku mengambil cincin di atas meja. Alih-alih memakainya kembali, aku memasukkannya ke dalam sebuah map. Di map itu tertempel stiker dengan 2 kata, "anomali dana." Ketika Rania melihat 2 kata itu, wajahnya akhirnya berubah total. Saat Baskara hendak menerjangku, Indra Wijaya menghalangi jalannya. Indra adalah direktur legal perusahaan. Orangnya pendiam, berkacamata bingkai perak, tampak seperti pedang yang tersarung. Dia menahan pergelangan tangan Baskara. "Pak Bas, polisi sudah ditelepon. Merebut ponsel Bu Citra sekarang tidak akan ada gunanya." Baskara mengibaskan tangannya. "Indra, kamu ikut gila bersamanya?" Indra tidak mundur. "Saya bagian dari tim legal. Saya hanya mengingatkan risikonya." Baskara tertawa dingin. "Kamu digaji oleh siapa?" Indra melirikku, lalu kembali menatap Baskara. "Saya digaji oleh perusahaan. Bukan oleh Anda secara pribadi." Kalimat itu membuat ruangan menjadi lebih hening. Wajah Baskara sangat buruk. Tiba-tiba, Rania memegangi dadanya dan tubuhnya terhuyung. "Mas," kepalaku pusing. Baskara secara naluriah berbalik untuk menopangnya. Gerakannya begitu sigap, seolah-olah selama 5 tahun ini aku tidak pernah pingsan di koridor rumah sakit karena pendarahan lambung. Begitu sigap, seolah-olah dia tidak pernah lupa bertanya, "Apa kamu lelah?" Saat aku menyelesaikan model pendanaan pada jam 3 pagi. Aku tidak melihat mereka. Aku berbalik dan berjalan keluar. "Citra, berhenti!" teriak Baskara dari belakang. Aku tidak berhenti. Pintu ruang rapat terbuka. Orang-orang dari Departemen Keuangan berkerumun di koridor. Mereka jelas sudah mendengar keributan itu. Maya Sari, kepala departemen yang sudah bekerja denganku selama 4 tahun, berdiri paling depan, wajahnya pucat. Selama 3 bulan terakhir, beberapa kali dia tampak ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Aku menatapnya. "Pergi ke ruang arsip. Ambil semua kontrak fisik, formulir pengajuan pembayaran,
slip persetujuan, dan bukti transfer bank untuk proyek amal sejak bulan Maret. Bibir Maya gemetar. Bu Dir. Aku menatapnya lekat. Sekarang masih sempat untuk bicara. Matanya langsung memerah. Asisten Rania pernah datang meminta lembar stempel kosong, suaranya sangat pelan namun jelas. Dia bilang Pak Bas sudah setuju, hanya saja prosesnya butuh cepat, jadi saya diminta bekerja sama dulu. Saya tidak berani pakai stempel resmi perusahaan, hanya stempel proyek. Rania menyerbu keluar dari ruang rapat. Maya, kamu bicara omong kosong apa? Maya gemetar ketakutan. Aku maju selangkah, melindunginya. Lanjutkan. Maya menguatkan diri. Kemudian, saya sadar jumlah di beberapa kontrak itu tidak wajar. Saya ingin melapor pada ibu, tapi Rania bilang ini adalah proyek kerja sama strategis yang diatur langsung oleh Pak Bas. Dia meminta saya tidak banyak tanya. Dia juga mengancam akan memecat saya jika saya mengganggu proyek. Rania menangis sambil menggeleng. Aku tidak pernah. Maya, apa kamu sudah disuap oleh Citra? Aku mengeluarkan ponselku dan membuka daftar rekaman suara. Kemarin, Maya sudah mengirimkan rekaman percakapan itu kepadaku. Pupil mata Rania mengecil. Baskara akhirnya keluar dari ruang rapat. Citra, kamu bahkan secara diam-diam membujuk karyawan untuk merekam pembicaraan? Aku berbalik menatapnya. Aku membujuknya untuk mengatakan kebenaran? Atau kalian yang membujuknya untuk melanggar aturan? Dia terdiam sejenak, lalu dengan cepat berkata dingin, kalaupun ada cacat prosedur dalam proyek, itu tidak berarti Rania mencuri uang. Kamu membawa masalah ini ke polisi, itu tindakan jahat yang memperbesar masalah. Aku tertawa. 180 miliar rupiah kamu sebut cacat prosedur? Mata Baskara berkedip sesaat. Kedipan itu menghancurkan sisa keraguan terakhir di hatiku. Dia tahu jumlahnya. Setidaknya dia tahu ini bukan sekadar formulir reimbursement 640 juta. Aku berbalik masuk ke Departemen Keuangan. Ruang kerjaku berada di ujung koridor. Di pintu kaca masih tertempel kalimat yang ditulis tangan oleh Baskara saat perusahaan kami pindah 3 tahun lalu, Citra Wulandari, bintang penjaga abadi Aditama Digital. Saat itu, dia mabuk dan memegang tanganku. Citra, tanpamu aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Aku percaya padanya. Makanya, ketika ibunya mengeluh aku terlalu dominan dan mengatakan seorang istri tidak boleh menutupi pamor suaminya, aku mundur selangkah. Ketika dia ingin Rania masuk ke perusahaan dengan alasan hanya membantu teman masa kecil, aku juga mundur selangkah. Ketika dia menunjuk Rania untuk mengurus proyek amal dengan alasan hatinya lembut dan cocok untuk citra eksternal, aku tetap mundur selangkah. Mundur, hingga hari ini, tidak ada lagi jalan di belakangku. Aku membuka brankas. Di dalamnya tersimpan rapi 3 boks arsip. Boks pertama berlabel kontrak anomali, yang kedua log persetujuan, dan yang ketiga arus kas bank. Maya tertegun melihat boks-boks itu. Bu Direktur, jadi ibu sudah. Aku sudah memeriksanya selama 3 bulan. Aku mengangkat boks pertama. Aku sudah memberi Baskara kesempatan. 3 bulan lalu, saat dana anomali pertama kali muncul, aku pikir itu hanya kelalaian tim proyek. Aku mengirim email kepada Baskara, memintanya menangguhkan wewenang persetujuan Rania. Dia menjawab, Rania baru masuk, jangan menakut-nakutinya dengan aturan keuangan yang kaku. 2 bulan lalu, aku menemukan alamat terdaftar 3 vendor yang tumpang tindih dan para pendirinya memiliki hubungan keluarga. Aku menemuinya untuk kedua kalinya. Dia berkata, Citra, apa kamu punya prasangka buruk padanya? Setengah bulan lalu, aku menemukan bahwa salah satu bank vendor tersebut memiliki manajer akun yang sama dengan rekening pribadi Baskara. Aku menemuinya untuk ketiga kalinya. Hari itu Rania juga ada di sana. Dia menangis, mengatakan aku tidak bisa menerimanya. Di depan Rania, Baskara merobek laporan anomali yang kubuat. Dia berkata, Citra, jangan hidup seperti mesin yang hanya bisa memeriksa rekening. Saat itulah, aku akhirnya mengerti. Beberapa orang bukan tidak melihat bukti. Bukti itu hanya menghalangi orang yang ingin mereka lindungi. Aku menyerahkan 3 dokumen kepada Indra. Sesuai rencana darurat Dewan Direksi, undang tim audit eksternal untuk masuk. Indra menerima dan mengangguk. Baskara menyerbu ke dalam kantor. Rencana darurat Dewan Direksi apa? Aku mengangkat kepala. Sehari setelah kamu merobek laporan itu, aku mengajukan peringatan risiko dana darurat kepada Dewan Direksi. Dari 7 direktur, 5 menandatangani persetujuan untuk memulai audit bersyarat. Selama jumlah yang terlibat melebihi 100 miliar rupiah,
tim audit bisa masuk langsung tanpa memerlukan persetujuan direktur utama. Wajah Baskara berubah. Kamu menghubungi dewan direksi di belakangku? Aku sedang menjalankan tugasku. Kamu istriku. Aku menatapnya. Itulah sebabnya aku baru bertindak hari ini. Kalimat itu membuatnya terdiam. Tapi hanya sesaat. Detik berikutnya, dia kembali dingin dan keras. Citra, kamu pikir dewan direksi akan memihakmu? Perusahaan sedang mempersiapkan IP. Skandal apapun akan mempengaruhi valuasi. Kamu membocorkan masalah ini, para pemegang saham yang pertama tidak akan melepaskanmu. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari laci. Itu adalah draft surat pengunduran diriku yang sudah kutandatangani. Kalau begitu, biarkan mereka melihat dengan jelas siapa sebenarnya yang merusak perusahaan. Langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Pintu lift terbuka, 3 orang berjas gelap keluar. Pria parubaya yang memimpin membawa koper audit. Dia melihatku dan sedikit mengangguk. Bu Citra, saya Wibowo. Tim audit eksternal telah tiba. Rania, yang berdiri di belakang Baskara, wajahnya sepucat kertas. Aku menatapnya. Nona Rania, sekarang Anda boleh melanjutkan tangisan Anda. Setelah tim audit masuk, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyegel sistem keuangan. Pak Wibowo sangat profesional. Tanpa banyak bicara, dia hanya meminta asistennya menyiapkan ruang audit sementara di ruang rapat kecil lantai 19. Komputer, printer, mesin fotokopi, stiker segel, hard disk eksternal, semua diletakkan di atas meja. Sebelum polisi tiba, dia lebih dulu melakukan pengamanan bukti internal, sesuai otorisasi Dewan Direksi. Baskara berdiri di pintu, wajahnya segelap awan badai. Pak Wibowo, apa Anda tahu dampak dari tindakan Anda saat ini? Pak, Wibowo mengangkat kepala. Pak Dirut, saya menerima otorisasi tertulis dari Dewan Direksi dan notifikasi risiko darurat dari Direktur Keuangan. Jika Anda keberatan, Anda bisa menandatangani pendapat tidak setuju dalam laporan akhir audit nanti. Satu kalimat itu membungkam Baskara. Rania duduk di sudut, memegang cangkir air. Dia terus gemetar, tapi aku tahu dia bukan takut karena difitnah. Dia takut rekeningnya benar-benar diperiksa. Pak Wibowo pertama-tama meminta Maya untuk menampilkan rincian pembayaran proyek amal selama 3 bulan. Layar proyektor menyala di dinding. 37 transaksi pembayaran, berderet rapat. Totalnya 180,046 miliar rupiah. Terdengar desahan kaget di ruang rapat. Direktur HRD berbisik, bagaimana bisa sebanyak ini? Aku menatap layar. Karena ini bukan satu proyek. Aku mengambil laser pointer dan menunjukkannya pada 3 perusahaan di layar. PT Berkah Sejahtera, PT Visi Gemilang Konsultindo, dan PT Rantai Pasok Perkasa. Di permukaan, ketiganya adalah vendor yang berbeda. Kontraknya masing-masing untuk promosi amal, konsultasi khusus, dan pengadaan barang. Aku manikan slide berikutnya tapi alamat terdaftar mereka berada di gedung perkantoran yang sama, nomor telepon phone mereka saling terhubung, dan kontak darurat yang didaftarkan di bank adalah orang yang sama. Asisten Pak Wibowo segera memverifikasi informasi perusahaan. 5 menit kemudian, dia berkata, penilaian Bu Direktur benar. Ketiga perusahaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Rania tiba-tiba berdiri. Itu apa hubungannya denganku? Vendor-vendor ini diseleksi oleh tim proyek. Aku hanya menandatangani sesuai alur. Aku menatapnya. Tim proyek siapa? Dia menggigit bibirnya. Departemen Program Amal. Dan siapa kepala Departemen Program Amal? Suaranya mengecil. Aku. Formulir pengajuan pembayaran diajukan oleh siapa? Dia tidak menjawab. Pak Wibowo meminta log persetujuan ditampilkan. Pengajuan pertama 7,5 miliar, pemohon, Rania Putri. Pengajuan kedua 22 miliar, pemohon, Rania Putri. Pengajuan ketiga 37 miliar, pemohon, Rania Putri. Setiap transaksi memiliki tanda tangan digitalnya. Air mata Rania jatuh lagi. Aku tidak mengerti semua ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Mas Bas bilang proyek amal ini harus cepat, jadi aku diminta mengikuti alur saja. Aku pikir semua ini tidak masalah. Dia menangis sambil menatap Baskara. Mas Bas, bantu aku jelaskan. Ekspresi Baskara sangat buruk. Dia tidak langsung bicara, dan itu sudah menjelaskan banyak hal. Aku bertanya dengan lembut, Rania, tadi kamu bilang aku memfitnahmu mencuri uang. Kenapa sekarang jadi Baskara yang memintamu bekerja sama? Rania membeku. Aku bukan bermaksud begitu. Baskara, ya.
Angkat bicara. Arah proyek amal memang saya yang setujui, tapi saya tidak tahu detail pelaksanaannya. Citra, jangan mengarahkannya. Aku menatapnya. Baik. Kalau begitu, mari kita periksa detail pelaksanaannya. Pak Wibowo mulai memeriksa log Yuki. Pembayaran besar perusahaan memerlukan 3 lapis persetujuan. Diajukan oleh kepala proyek, diverifikasi oleh keuangan, dan disetujui akhir oleh direktur utama atau orang yang diberi wewenang. Selama 5 tahun terakhir, uki persetujuan akhir selalu dipegang oleh Baskara sendiri. Sampai 6 bulan lalu, setelah Rania bergabung, Baskara mengajukan permintaan ke bagian administrasi untuk membuat brankas cadangan di kantor Dirut dengan alasan untuk persetujuan darurat. Saat itu aku menolaknya, Baskara bilang aku terlalu kaku. Sekarang, brankas cadangan itu menjadi paku pertama. Asisten Pak Wibowo menampilkan catatan persetujuan akhir. Dari 37 pembayaran, 29 diantaranya terjadi setelah jam 9 malam. Lokasinya bukan di Departemen Keuangan, bukan juga dari komputer yang biasa dipakai Baskara, melainkan dari alamat IP internal kantor Direktur Utama. Pak Wibowo menatap Baskara. Pak Dirut, semua catatan persetujuan ini berasal dari kantor Anda. Baskara berkata dingin, banyak orang yang keluar masuk kantor saya. Aku membuka file lain, karena itu saya memeriksa catatan akses pintu. Di layar muncul sebuah tabel. Pada malam terjadinya 37 pembayaran itu, nama yang paling sering muncul dalam catatan akses pintu kantor Direktur Utama adalah Rania Putri. Terkadang dia masuk jam 21.17 dan keluar 21.42. 10 menit kemudian, pembayaran selesai. Rania panik. Aku hanya mengantar dokumen untuk Mas Bas. Aku menatapnya. Mengantar dokumen perlu menggunakan uki Direktur Utama? Wajahnya memucat. Baskara tiba-tiba menggebrak meja. Cukup. Semua orang terkejut. Dia menatapku, matanya dipenuhi amarah yang tak tertahankan. Citra, apa sekarang kamu sedang menginterogasi narapidana? Polisi bahkan belum menetapkan status, beraninya kamu menyudutkan Rania sampai mati? Melihatnya seperti ini, aku tiba-tiba merasa lucu. Dia terus berbicara tentang penetapan status, tapi tadi pagi, saat dia menghukumku, dia tidak butuh polisi, tidak butuh audit, bahkan tidak butuh 1 lembar laporan rekening yang lengkap. Rania bersalah, aku yang jahat, kataku sambil mengeluarkan laporan yang sudah sobek dan disambung kembali. Itu adalah laporan yang dirobek Baskara setengah bulan lalu. Aku meletakkannya di atas meja. Baskara, ini laporan ketiga kalinya aku mengingatkanmu tentang risiko dana. Kamu merobeknya di depan Rania. Matanya berubah. Aku melanjutkan. Malam itu juga. 45 miliar rupiah lagi ditransfer keluar dari rekening. Kamu tahu uang itu pergi kemana? Dia tidak bicara. Tiba-tiba asisten Pak Wibowo angkat bicara. Pak Wibowo, hasil penelusuran pertama sudah keluar. Ruang audit seketika hening. Asisten itu menampilkan bukti transfer ke layar. PT Berkah Sejahtera. Setelah menerima 7,5 miliar, mentransfernya dalam 3 tahap ke PT Visi Gemilang Konsultindo. Visi Gemilang, setelah memotong biaya administrasi 100 juta, mentransfer sisa 7,4 miliar ke sebuah rekening pribadi. Saat nama pemilik rekening itu muncul, semua orang tercengang. Baskara Aditama. Ruangan seakan kehabisan udara. Cangkir di tangan Rania jatuh ke lantai dengan suara keras, air tumpah kemana-mana. Aku menatap Baskara. Gelombang pertama masuk ke rekening pribadimu. Wajahnya akhirnya memutih. Baskara menatap layar, terdiam selama 10 detik penuh. Lalu dia berkata, itu hanya rekening dengan nama yang sama. Kalimat itu membuat Direktur HRD pun menatapnya tak percaya. Pak Wibowo sangat tenang. Nomor KTP yang terikat pada rekening tersebut cocok dengan data registrasi Bapak di perusahaan. Bank penerbitnya juga cocok dengan informasi kartu gaji pribadi Anda. Jakun Baskara bergerak. Mungkin ada kesalahan pencatatan di sistem keuangan. Aku hampir tertawa. Sistem keuangan disalahkan. Karyawan disalahkan, prosedur disalahkan. Ketika gilirannya, bahkan bank pun bisa salah. Rania tiba-tiba menangis sambil memegang tangannya. Mas, aku tidak tahu uangnya masuk ke rekeningmu. Aku benar-benar tidak tahu. Baskara tiba-tiba menyentaknya lepas. Gerakannya pelan, tapi cukup untuk dilihat semua orang. Rania terpaku di tempatnya, seolah tidak mengenalinya. Tadi, saat Baskara melindunginya, dia adalah teman masa kecil yang lemah. Sekarang, saat uangnya masuk ke rekeningnya,
Rania langsung menjadi risiko yang bisa disingkirkan. Melihat adegan ini, hatiku tidak sakit. Aku hanya merasa kesadaranku datang terlambat. Lanjutkan pemeriksaannya, kataku pada Pak Wibowo. Pak Wibowo mengangguk. Tim audit mulai menelusuri aliran dana kedua dan ketiga. Baskara tidak bisa duduk diam. Dia menghampiriku, merendahkan suaranya. Citra, kita bicara di luar. Bicara di sini saja. Kamu sengaja mau membuatku malu. Aku mengangkat kepala menatapnya. Saat kamu memintaku meminta maaf pada Rania di depan umum, kamu tidak merasa aku malu? Otot-otot di wajahnya menegang. Itu berbeda. Apa bedanya? Kamu istriku. Mendengar kalimat itu, hatiku seperti ditusuk jarum halus. Bukan sakit, tapi konyol. Ternyata, aku adalah istrinya, jadi aku pantas membantunya menjaga martabat. Rania adalah teman masa kecilnya, jadi dia pantas diperlakukan dengan lembut oleh semua orang. Aku mendorong kursiku ke belakang. Baskara, mulai hari ini, jangan pernah menggunakan status istri untuk menekanku. Matanya menegang. Apa maksudmu? Aku tidak menjawab. Indra menyerahkan sebuah dokumen kepadaku. Bu Direktur, email perubahan wewenang sudah ditemukan. Aku menerimanya dan menampilkannya di proyektor. Setengah tahun lalu, dengan alasan meningkatkan efisiensi proyek, Baskara menandatangani sebuah penyesuaian wewenang. Isinya sangat jelas. Untuk kontrak di bawah 10 miliar rupiah, Departemen Program Amal dapat diprakarsai dan didorong proses pembayarannya oleh Rania Putri. Kantor Direktur Utama akan memberikan dukungan persetujuan akhir. Departemen Keuangan hanya melakukan verifikasi formal, tidak bertanggung jawab atas kebenaran bisnisnya. Email ini waktu itu hanya dikirim ke kantor Dirut dan Rania, tidak ditembuskan kepadaku. Aku bisa mendapatkannya karena bagian administrasi saat itu salah mengirimkannya ke folder arsip publik dan tertangkap oleh sistem peringatan dini milikku. Aku menatap Baskara. Kamu melewati bagian keuangan untuk memberinya celah. Sekarang, setelah ada masalah, kamu bilang aku yang harus bertanggung jawab? Wajah Baskara pucat pasi. Itu untuk mempercepat proyek, bukan berarti aku menyuruhnya menggelapkan uang. Kalau begitu, mari kita lihat kelanjutan proyeknya. Aku membuka materi berikutnya. Tangkapan layar percakapan antara Rania dan Baskara. Ini diserahkan Maya kepadaku kemarin. Bukan rekaman diam-diam. Asisten Rania saat mencetak dokumen, tanpa sengaja menyinkronkan riwayat percakapan ke komputer ruang rapat. Saat keluar, dia lupa membersihkan cache. Maya menemukannya dan langsung mengambil tangkapan layar. Di sana ada sebuah percakapan. Rania, Mas, apa dana 45 miliar ini benar-benar harus cair malam ini? Mbak Citra sedang mengawasi ketat. Baskara, dia hanya tahu prosedur, tidak mengerti fleksibilitas. Lakukan saja seperti yang aku bilang. Rania, tapi kalau dia bertanya bagaimana? Baskara, akan aku yang urus. Layar menyala, setiap kata seperti tamparan. Baskara berdiri di sana, wajahnya tanpa sedikit pun darah. Rania juga melihatnya. Dia panik dan menggeleng. Ini bukan percakapan lengkap, ini hanya potongan konteks. Aku bertanya padanya. Di mana percakapan lengkapnya? Dia membuka mulut, tidak bisa berkata apa-apa. Indra angkat bicara, cache aslinya sudah diamankan sebagai data elektronik. Nilai hashnya sudah dikunci kemarin pukul 23,47, belum diubah. Rania terkulai kembali ke kursinya. Baskara tiba-tiba menatapnya tajam. Kenapa kamu bisa membiarkan hal seperti ini tertinggal? Rania tertegun. Aku juga tertegun sejenak, lalu mengerti. Reaksi pertama Baskara bukan menyangkal, bukan menjelaskan, tapi menyalahkan Rania karena meninggalkan bukti. Setiap orang di ruang rapat mengerti. Maya menarik napas pelan. Pak Wibowo menutup dokumen di tangannya. Pak Dirut, setelah polisi tiba, kami sarankan Anda bersedia menyerahkan komputer kantor dan brankas cadangan Anda untuk diperiksa. Baskara menatapku. Kali ini, matanya akhirnya menunjukkan kepanikan. Citra. Suaranya merendah, masalah ini kita selesaikan secara internal. Perusahaan tidak boleh kacau. Kamu juga tidak mau kan? Hasil kerja keras kita bertahun-tahun hancur begitu saja? Tentu saja, aku tidak mau. Dia seolah melihat harapan. Kalau begitu, batalkan laporannya. Masalah uang ini bisa aku jelaskan. Rania juga akan aku urus. Apapun yang kamu mau, akan aku berikan. Aku menatapnya. 5 tahun lalu, dia juga mengatakan hal serupa. Saat itu, arus kas perusahaan macet.
Aku menjual ruko peninggalan ibuku dan menyuntikkan 12 miliar ke rekening perusahaan. Dia memelukku dan berkata, Citra, nanti aku akan berikan apapun untukmu. Kemudian, dia memberiku sebuah kantor yang lampunya selalu menyala, setumpuk laporan keuangan, dan sebuah rumah yang semakin asing. Aku bertanya padanya, Baskara, apa yang ingin kamu berikan padaku sekarang? Tenggorokannya tercekat. Aku akan memberimu penjelasan. Terlambat, langkah kaki terdengar dari arah lift. 2 orang polisi bersama petugas keamanan gedung masuk. Polisi yang memimpin menunjukkan lencananya. Siapa pelapor? Atas nama Citra Wulandari? Aku berdiri, saya. Baskara secara refleks mencoba menghalangiku. Aku menghindar. Polisi melihat sekeliling ruangan. Mohon pihak-pihak terkait bekerja sama dalam penyelidikan. Pertama, kami akan menyegel komputer, kontrak asli, dan perangkat persetujuan yang terlibat. Pak Wibowo menyerahkan materi awal. Ini adalah daftar bukti yang sudah kami amankan dalam audit. Polisi menerimanya, membolak-balik beberapa halaman, ekspresinya menjadi serius. Bapak Baskara Aditama, Ibu Rania Putri, mohon untuk sementara waktu tidak meninggalkan lokasi. Wajah Rania pucat pasi. Dia akhirnya berhenti menangis. Sementara Baskara menatapku, suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. Citra, kamu benar-benar mau memasukkanku ke penjara? Aku menatapnya. Kamulah yang memasukkan dirimu sendiri. Saat polisi menyegel kantor direktur utama, Baskara terus menatapku, tatapan yang sangat kukenal. Dia menungguku luluh. Selama 5 tahun terakhir, setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti itu, aku selalu mengalah. Perusahaan kekurangan dana, aku mengalah. Ibunya sakit dan minta dirawat, aku mengalah. Rania pulang dari luar negeri dan tidak punya tempat tinggal, dia menempatkannya di apartemen atas nama kami, aku juga mengalah. Dia bilang, Citra, dia sudah banyak menderita di luar negeri sendirian, kita bantu dia. Aku membantunya. Sampai Rania mengenakan gelang pemberian suamiku, berdiri di ruang rapat perusahaanku, menangis dan menuduhku memfitnahnya mencuri uang. Pukul 4 sore, polisi membawa beberapa unit komputer dan dokumen kontrak asli. Karena audit belum selesai sepenuhnya, Baskara dan Rania untuk sementara tetap di perusahaan untuk dimintai keterangan. Telepon dari ibu Baskara masuk saat itu. Suaranya tajam seperti pisau menggores kaca. Citra, cepat pulang ke rumah sekarang. Aku melihat ponselku. Saya sedang bekerja sama dengan penyelidikan. Jangan jadikan penyelidikan sebagai alasan. Bas sudah cerita semuanya. Kamu cemburu buta sampai melaporkan Rania ke polisi. Sekarang cepat pulang dan jelaskan semuanya. Cemburu buta? Aku tertawa miris. 180 miliar rupiah di mulut mertuaku berubah menjadi sekadar cemburu antar perempuan. Baskara berdiri tidak jauh dari situ. Dia jelas mendengar telepon itu. Dia tidak menghentikannya. Dia masih ingin menggunakan ibunya untuk menekanku. Aku setuju. Bukan karena aku takut, tapi karena ada beberapa perhitungan yang cepat atau lambat harus diselesaikan secara langsung. Pukul 1 malam, rumah keluarga Baskara di kawasan Menteng terang benderang. 1. Begitu aku masuk, sebuah cangkir teh pecah di dekat kakiku. Teh panasnya mengenai celanaku. Ibu Baskara duduk di kursi utama, wajahnya muram. Berlutut. Aku menatapnya. Maaf Bu, aku bilang, berlutut. Dia menggebrak meja. Kamu menikah dengan keluarga Aditama selama 5 tahun. Makan dari keluarga ini, pakai fasilitas dari keluarga ini, sekarang demi cemburu pada gadis kecil, kamu mau memasukkan suamimu sendiri ke penjara? Citra, apa kamu masih punya hati nurani? Di ruang tamu duduk kerabat keluarga Baskara. Paman, bibi, beberapa sepupu. Mereka menatapku seolah aku orang luar yang tidak tahu aturan. Rania juga ada di sana. Dia sudah berganti pakaian dengan sweater pink pucat, matanya bengkak, duduk di samping Ibu Baskara. Ibu Baskara memegang tangannya, seolah melindungi putri kandungnya sendiri. Baskara berdiri di dekat jendela, tidak menatapku. Tiba-tiba aku merasa pemandangan ini sangat ironis. 5 tahun lalu, saat pertama kali aku datang ke rumah ini, Ibu Baskara memegang tanganku dan berkata, Citra, membangun perusahaan itu tidak mudah bagi Bas, kamu harus lebih banyak pengertian. Aku sudah pengertian selama 5 tahun. Sampai-sampai anjing peliharaan keluarga ini pun lebih dianggap sebagai anggota keluarga daripada aku. Aku berjalan ke meja makan, tidak duduk. Ibu memanggil saya ke sini untuk membahas 180 miliar atau untuk membahas soal berlutut? Wajah Ibu Baskara semakin muram. Soal uang,
Bas akan mengurusnya. Tidak perlu kamu buat keributan sebesar ini. Rania itu anak seperti apa, kami sudah kenal dari kecil. Mana mungkin dia mencuri uang? Jadi saya yang mencuri? Tanyaku. Ibu Baskara terdiam. Rania langsung menangis. Tante, ini semua salah saya. Saya tidak seharusnya masuk ke perusahaan. Saya tidak seharusnya membuat Mbak Citra salah paham. Ibu Baskara menepuk-nepuk punggungnya dengan penuh kasih. Jangan menangis. Ada tante di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku menatap Baskara. Kamu juga berpikir begitu? Dia terdiam beberapa detik. Citra, batalkan laporannya dulu. Aku tertawa. Alasannya? Audit bisa terus berjalan. Tapi keterlibatan polisi akan memperburuk citra perusahaan. Batalkan laporannya dulu. Tunggu sampai semua jelas. Kalau Rania memang bersalah, aku akan membuatnya bertanggung jawab. Rania mendongak kaget. Baskara tidak melihatnya. Aku mengerti. Sampai tahap ini, dia sudah siap mengorbankan Rania. Asalkan aku membatalkan laporan, asalkan publik tidak tahu, dia bisa mengubah masalah ini menjadi sekadar insiden prosedur internal. Rania dipecat, perusahaan menutupi kerugian, dia tetap menjadi direktur utama. Dan aku? Aku harus terus menjadi istri yang membereskan kekacauannya. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Ibu Baskara mengerutkan kening. Apa ini? Pemberitahuan pemisahan aset dan utang dalam pernikahan. Baskara akhirnya berbalik. Citra, aku tidak menghiraukannya. Selama 5 tahun terakhir, 3 properti atas nama saya telah digunakan sebagai jaminan untuk perusahaan. Sore ini, saya sudah mengajukan permohonan pelepasan jaminan ke bank dan memberitahu Dewan Direksi bahwa setiap utang baru tidak boleh lagi menggunakan aset pribadi saya sebagai penjamin. Ibu Baskara berdiri dengan kaget. Kamu berani? Kenapa tidak berani? Dia gemetar karena marah. Suami istri itu satu kesatuan. Kalau Bas ada masalah, kamu pikir kamu bisa lari? Aku menatapnya. Saat menjadi satu kesatuan, saya yang membantunya membayar utang, mencari pendanaan, merawat ibu, menopang perusahaan. Sekarang uangnya masuk ke rekening pribadinya. Ibu mau saya ikut menanggung? Ibu Baskara tidak bisa menjawab. Aku mengeluarkan dokumen kedua. Dan ini. Draft gugatan cerai. Ruang tamu seketika hening. Baskara berjalan cepat, menyambar surat itu. Kamu sudah mempersiapkannya sejak lama? Sore ini. Tidak mungkin. Dia menatapku tajam. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana mungkin? Karena ini bukan pertama kalinya aku ingin bercerai. Tangannya membeku. Rania menatap kami, terpaku. Aku menatap Baskara, mengucapkan kata demi kata, sejak kamu memasukkan Rania ke perusahaan. Sejak kamu memberikan apartemen atas nama kita untuk dia tinggali. Sejak kamu berkali-kali memintaku untuk tidak menyudutkannya. Sejak saat itu, aku sudah memikirkannya. Ada raut malu sesaat di mata Baskara. Kalau begitu kenapa kamu tidak bilang? Aku sudah bilang, aku tersenyum. Kamu yang tidak mendengar. Ibu Baskara tiba-tiba menyerbu, mengangkat tangan untuk menamparku. Aku menahan pergelangan tangannya. Dia tertegun. Dulu aku tidak pernah melawan. Dia memakiku karena tidak bisa punya anak, memakiku karena tidak feminin, memakiku karena mengatur Baskara seperti bawahan. Aku selalu menahannya. Tapi malam ini, aku tidak mau lagi. Bu, aku melepaskan tangannya. Mulai hari ini, ibu tidak punya hak untuk menyentuh saya. Aku melepaskan cincin di jari manisku. Cincin yang tadi pagi kumasukkan ke dalam map, lalu kuambil lagi khusus untuk momen ini. Aku meletakkannya di tengah meja makan keluarga Aditama. Makan malam ini, saya tidak ikut. Baskara berkata pelan, Citra, jangan menyesal. Aku berjalan ke pintu dan berhenti sejenak. Baskara. Yang seharusnya menyesal bukan aku. Ponselku berdering. Dari Pak Wibowo. Aku mengangkatnya. Dia hanya mengatakan satu kalimat, Bu Direktur, dalam 3 jam kami bisa menutup kasusnya. 180 miliar rupiah itu, semua rekening akhirnya mengarah ke Pak Baskara sendiri. Aku mengaktifkan speaker. Di ruang tamu keluarga Aditama, setiap orang mendengarnya dengan jelas. Warna pucat langsung menyebar di wajah Ibu Baskara. Aku bergegas kembali ke kantor. Ruang audit sudah terang benderang seperti ruang operasi. Pukul 20.47. Tepat 3 jam setelah tim audit resmi masuk, Pak Wibowo berdiri di depan proyektor, wajahnya tanpa ekspresi kemenangan, hanya ketenangan profesional.
Di papan tulis di belakangnya penuh dengan diagram alur dana, 3 perusahaan cangkang, 7 rekening perantara, 11 kali transfer terpisah, dan semuanya bermuara pada satu hasil. Rekening pribadi Baskara Aditama. Saat aku masuk, semua orang menoleh padaku. Baskara juga. Dasinya sudah longgar, jasnya tersampir di sandaran kursi, matanya penuh urat merah. Rania duduk di sudut, memeluk dirinya sendiri seolah membeku. Polisi duduk di sisi lain, asisten tim audit sedang mencetak laporan. Pak Wibowo melihatku. Bu Direktur, kesimpulan awal sudah bisa kami sampaikan. Aku mengangguk. Silakan. Dia membuka halaman pertama. Proyek Amal Aditama Digital, dari 12 Maret hingga 19 Juni, total terjadi 37 transaksi pembayaran anomali, senilai 180,046 miliar rupiah. Layar berganti. Semua pembayaran anomali diprakarsai oleh Nona Rania Putri. Kontraknya terkait dengan 3 perusahaan yang merupakan perusahaan cangkang terafiliasi dan tidak dapat memberikan bukti kinerja nyata. Rania tiba-tiba mengangkat kepala. Bukan hanya saya yang melakukannya. Pak Wibowo tidak menghiraukannya, melanjutkan, setelah menerima dana, ketiga perusahaan tersebut memecahnya melalui beberapa rekening perantara dan akhirnya menyetorkannya ke rekening pribadi atas nama Bapak Baskara Aditama. Kami telah berhasil melacak dan menutup lingkaran untuk keseluruhan dana sebesar 180,046 miliar rupiah. Ketika dua kata menutup lingkaran diucapkan, ruang audit menjadi sunyi senyap. Baskara menatap layar. Uang itu bukan saya gelapkan. Pak Wibowo bertanya, lalu apa? Suara Baskara serak. Rekening pribadi itu hanya jembatan sementara. Jembatan untuk apa? Untuk pengaturan dana perusahaan. Aku menatapnya. Mengatur dana dengan kontrak palsu? Melalui proyek Rania? Melalui 3 perusahaan cangkang? Lalu masuk ke rekening pribadimu? Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Pak Wibowo menampilkan halaman lain. Selain itu, kami menemukan bahwa setelah rekening pribadi Bapak menerima dana tersebut, 65 miliar rupiah digunakan untuk melunasi pinjaman pribadi dengan agunan saham, 40 miliar ditransfer ke rekening investasi luar negeri, 45 miliar digunakan untuk membayar sisa pembelian sebuah villa di kawasan Sentul, dan sisanya tersebar untuk membayar utang kartu kredit dan konsumsi pribadi. Di layar muncul catatan pembelian villa di Sentul. Nama pembelinya bukan aku, bukan juga Baskara. Itu Rania Putri. Rania hancur total. Mas, kamu bilang villa itu hadiah untukku. Kamu tidak bilang itu pakai uang perusahaan. Baskara menatapnya tajam. Diam kamu. Rania berteriak. Kenapa aku harus diam? Kontrak itu kamu yang suruh aku tanda tangani. Vendornya kamu yang berikan. Password Uki juga kamu yang kasih tahu. Sekarang, kamu mau aku menanggung semuanya sendirian. Seluruh ruang audit gempar. Polisi segera mencatat. Aku berdiri di tempat, jari-jariku terasa dingin. Bukan karena terkejut, tapi karena pada saat ini, aku akhirnya melihat Baskara secara utuh. Dia tidak ditipu Rania, juga tidak hilaf sesaat. Dia tahu sejak awal. Dia menggunakan uang perusahaan untuk menutupi lubang pribadinya, sambil membujuk Rania dengan sebuah villa dan menggunakan tangan Rania untuk memulai pembayaran proyek. Jika ketahuan, Rania adalah pelaksana, aku adalah direktur keuangan yang bertanggung jawab, sementara dia, di posisi direktur utama, bisa mengatakan tidak tahu apa-apa. Sempurna. Baskara tiba-tiba menatapku, matanya panik dan kacau. Citra, aku bisa kembalikan uangnya. Aku bertanya, pakai apa? Dia terdiam. Rekening pribadinya sudah dibekukan sementara oleh polisi. Arus kas perusahaan sudah dia kuras. Gaji karyawan bulan depan masih belum jelas. Dia mau mengembalikan pakai apa? Baskara maju selangkah. Properti atas namamu kan bisa. Dia berhenti di tengah kalimat, karena tatapanku begitu dingin hingga dia sendiri sadar betapa tidak tahu malunya kalimat itu. Aku berkata pelan, akhirnya kamu mengatakannya juga. Selama bertahun-tahun, dia selalu bilang kami adalah suami istri. Dia bilang, milikku adalah miliknya. Dia bilang, saat perusahaan sulit, suami istri harus menanggungnya bersama. Tapi sekarang aku baru mengerti. Dia bahkan sudah memasukkan jalan keluarku ke dalam rencana risikonya. Saat dia menggelapkan 180 miliar, mungkin dia sudah berpikir, jika ketahuan, dia akan menyuruhku menjual properti untuk menutupi lubangnya. Rania menanggung kesalahan untuknya, aku membayar utangnya. Dia bisa tetap bersih dan memulai kembali. Sayangnya, kali ini, aku tidak mau.
Seorang polisi berdiri. Nona Rania Putri, berdasarkan bukti saat ini, Anda diduga terlibat dalam penggelapan jabatan, penyalahgunaan dana, dan pemalsuan kontrak. Silakan ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Rania menjerit. Tidak. Bukan saya. Baskara yang menyuruh saya. Tangkap dia. Polisi menahannya. Bapak Baskara Aditama juga harus bekerja sama untuk penyelidikan lebih lanjut. Sekarang, silakan Nona Rania untuk diperiksa terlebih dahulu. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Rania sangat pelan, tapi seolah menghantam hati semua orang. Dia menangis meronta-ronta, rambutnya acak-acakan, tidak ada lagi penampilan lembut seperti tadi pagi. Saat digiring ke pintu, dia tiba-tiba berbalik menatapku. Citra, kamu puas sekarang? Aku menatapnya. Saat kamu mencuri uang, kamu seharusnya sudah memikirkan hari ini. Matanya penuh kebencian. Kamu pikir Baskara mencintaimu? Dia sudah bosan denganmu. Dia bilang kamu seperti buku rekening, dingin dan kaku. Pulang ke rumah bersamamu saja membuatnya sesak napas. Semua orang menatap Baskara. Wajah Baskara pucat pasi. Rania, jangan bicara lagi. Rania tertawa terbahak-bahak, air mata membasahi wajahnya. Kamu takut apa? Bukankah kamu bilang dia tidak bisa hidup tanpamu? Bukankah kamu bilang, jika kamu membujuknya sedikit, dia akan membereskan semua kekacauanmu. Aku berdiri di sana, hatiku secara mengejutkan tidak merasakan apa-apa. Ternyata, kata-kata yang paling menyakitkan pun akan kehilangan kekuatannya jika didengar untuk kedua atau ketiga kalinya. Baskara menatapku, suaranya serak. Citra, aku tidak. Aku memotongnya. Kamu mengatakannya atau tidak, sudah tidak penting lagi. Rania dibawa pergi, pintu tertutup. Di dalam ruang audit hanya tersisa Baskara, aku, tim audit, polisi, dan sekelompok eksekutif berwajah pucat. Pak Wibowo mendorong laporan akhir ke hadapanku. Bu Direktur, mohon tanda tangani kesimpulan awal. Aku mengambil pulpen dan menandatangani namaku. Citra Wulandari. Saat pena itu menyentuh kertas, aku tahu. Citra yang dulu menjaga perusahaan, menjaga pernikahan, dan menjaga martabat Baskara, telah mati di ruang rapat pagi ini. Saat Rania dibawa turun, lobi perusahaan sudah penuh sesak. Berita menyebar lebih cepat dari angin. Ada yang berlari dari pantry, ada yang menjulurkan kepala dari kubikel kerja, ada yang mengangkat ponsel tapi dihentikan oleh keamanan. Rania, dengan tangan terborgol, rambut berantakan, dan langkah terhuyung-huyung, terus menangis sambil memanggil nama Baskara. Mas Bas, selamatkan aku. Kamu bilang tidak akan membiarkanku celaka. Baskara berdiri di depan lift, tidak mengejar. Dia hanya menatapnya dengan tatapan rumit, tanpa maju selangkah pun. Rania akhirnya mengerti sesuatu. Dia tertawa, tawa yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Baskara, kamu benar-benar kejam. Pintu lift tertutup, suaranya terputus. Lobi menjadi sunyi senyap. Kemudian, perwakilan vendor menyerbu masuk. Di mana Pak Bas? Di mana Direktur Utama? Resepsionis tidak bisa menahan mereka. 3 atau 4 vendor membawa kontrak dan surat tagihan, langsung memblokir pintu lift. Tagihan kami untuk bulan Mei belum dibayar. Kalian bilang dana dipakai untuk proyek amal dan meminta kami menunggu seminggu. Sekarang 180 miliar di rekening kalian digelapkan. Baskara, hari ini kamu harus beri kami kepastian. Orang-orang dari Departemen Keuangan juga mulai turun. Beberapa karyawan muda berdiri di belakang kerumunan, wajah mereka penuh ketakutan. Seseorang berbisik, gaji bulan depan masih bisa dibayar tidak? Pertanyaan itu seperti percikan api di tumpahan minyak. Lobi seketika meledak. Bagaimana dengan gaji? BPJS perusahaan tidak akan putuskan? Cicilan rumahku menunggu gaji ini. Baskara terkepung di tengah. Dulu, dimanapun dia muncul, orang selalu memberinya jalan. Sekarang, semua jalan itu tertutup. Dia mengerutkan kening, mencoba mengembalikan wibawa seorang direktur utama. Semuanya tenang. Perusahaan akan menanganinya. Seorang vendor tertawa sinis. Menangani? Pakai apa? Pakai uang di rekening pribadimu? Wajah Baskara menegang. Perwakilan pemegang saham juga tiba. Salah satunya, Pak Hermawan, yang dulu menginvestasikan 50 miliar dan paling mengagumi Baskara. Saat ini, wajahnya kelam, tangannya memegang ringkasan laporan audit. Baskara, kamu menggelapkan 180 miliar yang menyebabkan arus kas perusahaan macet. Kamu harus secara pribadi bertanggung jawab mengembalikannya. Baskara berkata,
statusnya belum final. Pak Hermawan melemparkan dokumen ke dadanya. Aliran dananya sudah tertutup rapat. Kamu mau final bagaimana lagi? Kerumunan semakin emosional. Baskara menatapku. Tatapan itu sangat jelas. Dia ingin aku maju, seperti dalam setiap krisis sebelumnya. Aku hanya perlu berkata, semuanya tenang dulu, keuangan perusahaan akan mengatur jadwal pembayaran, dan situasi bisa diredam sementara. Dia tahu, aku punya kemampuan itu, dan dia tahu para karyawan mempercayaiku. Tapi aku tidak bergerak. Aku berdiri di sisi lain lobi, memegang laporan audit yang baru saja kutandatangani. Baskara akhirnya tidak tahan lagi dan memanggilku. Citra, bicaralah sesuatu. Semua orang menatapku. Aku melangkah maju. Lampu lobi sangat terang, menerangi setiap wajah dengan jelas. Saudara-saudari sekalian, kataku. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kerumunan menjadi tenang. Ada sedikit harapan di mata Baskara. Aku menatapnya. Pertama, dana anomali sebesar 180 miliar telah diaudit oleh tim eksternal dan membentuk lingkaran tertutup. Materi terkait telah diserahkan kepada polisi. Wajah Baskara berubah. Kedua, saya pribadi, 3 bulan yang lalu, telah berulang kali memberikan peringatan risiko kepada Direktur Utama dan Dewan Direksi. Catatan tertulis lengkap. Pusat Keuangan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan ilegal pribadi yang dilakukan dengan melewati prosedur persetujuan resmi. Para karyawan mulai berbisik. Maya berdiri di antara kerumunan dengan mata merah. Aku melanjutkan. Ketiga, saya akan bekerja sama dengan tim legal untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas pada aset di bawah rekening pribadi Baskara Aditama dan penerima manfaat terkait. Kali ini, lobi benar-benar meledak. Para vendor segera mengerumuni Baskara. Dengar itu? Kejar dia. Pak Bas, Anda terima uangnya di rekening pribadi, hari ini jangan harap bisa pergi. Utang kami 50 miliar, berikan kami rencana pembayaran sekarang. Karyawan juga ikut mengepung. Pak Dirut, apa masih ada uang di rekening perusahaan untuk gaji? Anda pakai uang perusahaan untuk beli villa, tapi menyuruh kami lembur untuk proyek amal? Villa Rania itu apa ada uang gaji kami juga di dalamnya? Baskara terdesak mundur beberapa langkah. Dia belum pernah sekacau ini. Jasnya ditarik hingga kusut, kerahnya longgar, wajahnya dipenuhi kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Citra. Dia berteriak padaku. Kamu harus seperti ini. Aku menatapnya. Aku hanya mengembalikan tanggung jawab kepada orang yang seharusnya menanggungnya. Pak Hermawan menghampiriku, nadanya jauh lebih sopan dari sebelumnya. Bu Citra, Dewan Direksi berharap Anda untuk sementara memimpin penanganan krisis keuangan ini. Baskara mendongak kaget. Dia tidak bisa. Pak Hermawan menatapnya dingin. Kamu sekarang tidak punya hak untuk memutuskan. Baskara seolah ditampar. Aku tidak langsung setuju. Saya bisa membantu menstabilkan gaji karyawan dan berkomunikasi dengan vendor, dengan syarat Dewan Direksi mengonfirmasi secara tertulis bahwa semua tuntutan ganti rugi ditujukan pada penanggung jawab sebenarnya. Aset pribadi saya tidak lagi menjamin utang historis perusahaan manapun. Pak Hermawan menggertakkan gigi. Bisa. Satu lagi, tambahku, saya akan mengundurkan diri dari posisi Kepala Pusat Keuangan. Masa bantuan saya maksimal 7 hari. Semua orang tertegun. Baskara yang pertama bereaksi. Kamu mau meninggalkan perusahaan? Aku menatapnya. Perusahaan ini, mulai hari ini, tidak lagi pantas saya pertaruhkan nyawa untuknya. Wajahnya pucat pasi. Aku menyerahkan surat pengunduran diri kepada Indra. Tim legal, mohon sampaikan ke Dewan Direksi. Indra menerimanya. Mengerti. Baskara menerobos kerumunan, hampir berlari ke arahku. Suaranya ditekan sangat rendah. Citra, jangan pergi. Perusahaan butuh kamu. Aku menatapnya. Perusahaan yang butuh aku, atau kamu yang butuh aku membereskan kekacauanmu? Dia membuka mulut, tidak bisa berkata apa-apa. Aku berjalan melewatinya. Di belakangku, terdengar suara tagihan utang dari vendor, pertanyaan dari karyawan, amarah dari pemegang saham, dan akhirnya, suara Baskara yang kehilangan kendali. Citra, kembali. Aku tidak menoleh. Saat pintu lift tertutup, aku melihatnya ditelan oleh kerumunan. Rania diborgol. Baskara dikejar utang oleh seluruh perusahaan. Dan aku, akhirnya keluar dari permainan busuk itu. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah keluarga Aditama, juga tidak ke apartemen pernikahan kami. Aku pergi ke apartemen sewaan sementara. 1 kamar, sangat kecil.
Dari jendela bisa terlihat jalan layang perkotaan, lampu mobil di malam hari seperti sungai yang terus mengalir. Aku membuka koperku. Isinya hanya beberapa setel pakaian, sebuah laptop, dan beberapa dokumen. 5 tahun pernikahan, barang yang kubawa pergi sedikitnya menggelikan. Di samping tempat tidur belum ada lampu. Aku duduk di lantai, membuka laptop, dan melanjutkan menyusun daftar bukti. Bukan aku tidak sedih, tapi kesedihan tidak ada gunanya. Dulu, aku terlalu banyak membuang waktu menunggu penjelasan. Menunggu Baskara pulang, menunggu dia melihat kelelahanku, menunggu dia mengerti Rania tidak sepolos itu, menunggu dia suatu hari teringat bahwa kami dulu pernah berjuang berdampingan. Tapi kenyataan membuktikan, orang tidak akan tiba-tiba menjadi baik hanya karena kamu menunggunya lebih lama. Pukul 1 dini hari, bel pintu berbunyi. Aku tidak bergerak, ponselku segera bergetar. Baskara. Buka pintunya. Baskara. Aku tahu kamu di dalam. Baskara. Citra. Kita perlu bicara. Aku menatap layar, tidak membalas. Terdengar suara ketukan di pintu. Awalnya pelan, lalu semakin cepat. Citra, ini aku. Suaranya terdengar dari balik pintu, lelah dan serak. Aku tahu kejadian hari ini membuatmu sakit hati. Aku tersenyum kecil. Sakit hati. Sampai sekarang dia masih menyebutnya sakit hati. Di luar, dia melanjutkan, perusahaan sekarang kacau balau. Dewan direksi memaksaku mengembalikan uang, polisi juga sedang menyelidiki. Aku mengaku salah, tapi aku tidak sengaja ingin menyakitimu. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Tidak membukanya. Tidak sengaja. Dia mendengar suaraku, langsung mendekat ke pintu. Citra, buka pintunya dulu. Bicara saja dari luar. Dia terdiam beberapa saat. Waktu itu tekanan keuanganku terlalu besar. Biaya persiapan IPO, tekanan due diligence, saham pribadi yang hampir kena margin call. Aku hanya ingin memutar uang sementara. Rania tidak tahu apa-apa, aku yang memintanya membantu menjalankan proyek. Aku sebenarnya berencana mengembalikannya beberapa hari lagi. Aku bersandar di pintu. Jadi, kamu tahu dia mentransfer uang? Dia terdiam. Jadi, kamu juga tahu aku tidak memfitnahnya? Di luar menjadi sunyi. Keheningan ini lebih jelas dari jawaban apapun. Aku memejamkan mata. Baskara, tadi pagi, saat kamu memintaku meminta maaf padanya di depan umum, kamu tahu bahwa apa yang kukatakan adalah benar. Suaranya merendah. Aku hanya ingin menenangkannya dulu. Atau menenangkanku? Dia tidak menjawab. Aku yang menyelesaikan kalimatnya. Kamu tahu Rania tidak akan tahan diperiksa, dan kamu tahu aku mungkin punya bukti. Jadi kamu mendorongku ke depan, membuat semua orang berpikir aku cemburu padanya, dan sengaja mengincarnya. Selama aku menunduk, masalah ini akan menjadi sekadar drama cemburu antar wanita, dan kamu punya waktu untuk menutupi lubang. Terdengar napasnya yang berat dari luar. Citra. Aku akui caraku salah. Tapi kita ini suami istri. Kamu tidak mungkin tega melihatku hancur. Aku tega. Dia seolah terpukul oleh dua kata itu. Apa katamu? Aku ulangi, aku tega melihatmu hancur. Di luar menjadi sunyi senyap. Aku berbalik ke meja, mengirimkan permohonan sita aset ke pengacaraku. Setelah lama, Baskara bicara lagi. Kali ini, suaranya memelas. Citra, ibu malam ini, tekanan darahnya naik. Dokter sudah ke rumah. Usianya sudah tua, tidak tahan guncangan. Tolong batalkan laporannya, ya. Setidaknya jangan biarkan polisi memperluas penyelidikan. Jemariku berhenti sejenak. Lagi-lagi ibunya. Selama 5 tahun, ibunya selalu didorong ke depanku seperti ini. Dia tidak suka aku sibuk bekerja, aku mengubah jadwal untuk menemaninya medical check-up. Dia menyindirku tidak punya anak, aku pergi ke rumah sakit untuk tes kesuburan, hasilnya masalah ada pada Baskara, tapi dia memintaku diam karena takut ibunya stres. Dia mau membeli villa pensiun, Baskara bilang arus kas ketat, aku mengeluarkan 3 miliar dari rekening pribadiku. Setiap kali, dia selalu bilang, Citra, dewasalah sedikit. Aku menjadi dewasa, sampai menjadi bantalan bagi seluruh keluarganya. Aku membuka ponsel, meneruskan rekaman suara yang dikirim ibu Baskara sore tadi ke pengacara. Isinya penuh ancaman. Citra, kalau kamu tidak membatalkan laporan, keluarga Aditama tidak akan melepaskanmu. Pengacara segera membalas, bisa digunakan sebagai bukti pemaksaan dalam perkawinan dan pengamanan bukti. Aku berkata ke arah pintu, Baskara, ibumu tekanan darahnya tinggi, cari dokter. Kamu utang perusahaan 180 miliar, cari pengacara.
Jangan cari aku lagi. Suaranya bergetar. Kamu harus sekejam ini? Aku tidak menjawab. Aku menyalakan kamera CCTV di depan pintu. Di layar, Baskara berdiri di koridor, rambutnya acak-acakan, kantung matanya menghitam, sama sekali tidak seperti direktur utama yang angkuh di siang hari. Tiba-tiba dia jongkok, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Citra, aku salah. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun dia bilang salah. Sayangnya, bukan karena dia menyakitiku. Tapi karena dia tidak berhasil menutupinya. Aku mematikan kamera. Pukul 2 dini hari, suara di luar akhirnya hilang. Aku membuka email. Indra mengirim kabar terbaru. Rania, dalam pemeriksaan awal, emosinya hancur dan bersedia memberikan keterangan tambahan. Dia mengklaim sebagian besar kontrak, rekening, dan pengaturan transfer diinstruksikan oleh Baskara Aditama. Aku menatap baris kalimat itu lama, lalu membalas. Lanjutkan sesuai hukum, tidak menerima mediasi pribadi. Setelah mengirimnya, aku menutup laptop. Langit di luar masih gelap. Tapi aku tahu, malam yang paling sulit telah berlalu. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor polisi. Bukan untuk menemui Rania, tapi untuk menyerahkan bukti tambahan. Koridor di luar ruang interogasi panjang, lampunya putih menyilaukan. Aku duduk di kursi tunggu, memegang map hitam. Di dalamnya ada 3 materi kunci. Pertama, laporan audit internal 3 bulan terakhir. Kedua, email perubahan wewenang dari Baskara. Ketiga, sebuah rekaman suara. Rekaman ini bukan persiapan mendadak. Setengah bulan lalu, hari di mana Baskara merobek laporanku, aku kembali ke kantor dan menyadari dia dan Rania tidak langsung meninggalkan ruang rapat. Sistem konferensi masih terhubung ke komputer Departemen Keuangan. Maya sebenarnya hendak mematikan perangkat, tapi dia mendengar Rania menangis dan bertanya, "Mas, apa Mbak Citra akan benar-benar menyelidikinya?" Saat itu Maya takut dan tidak bersuara, hanya menyimpan rekaman otomatis dari sistem. Dia baru berani menyerahkannya kepadaku kemarin. Rekaman itu tidak panjang, 7 menit 12 detik, tapi cukup untuk mengunci motif mereka. Indra duduk di sampingku. "Sudah siap?" Aku mengangguk, dia melirikku. "Wajahmu pucat sekali. Tidak tidur? Baskara mencarimu semalam?" Aku tidak menyangkal. Indra berkata, pagi ini dia juga ke kantor, mau masuk ke sistem keuangan tapi dihentikan oleh Dewan Direksi yang menangguhkan wewenangnya sementara. Aku hanya bergumam ham. Indra menambahkan, dia mungkin akan melimpahkan semua tanggung jawab ke Rania. Dia pasti akan melakukannya. Baskara terlalu pandai menghitung untung rugi. Cinta, pernikahan, teman masa kecil, istri, di matanya semua bisa dimasukkan ke dalam tabel risiko dan diurutkan. Siapa yang bisa melindunginya, akan dia bujuk. Siapa yang akan menyeretnya, akan dia buang. Tak lama, seorang petugas memanggilku masuk. Rania duduk di seberang kaca. Semalam tidak bertemu, dia tampak menua beberapa tahun. Riasan matanya luntur, bibirnya kering pecah-pecah, di pergelangan tangannya masih ada bekas merah dari borgol. Melihatku, matanya pertama-tama penuh kebencian, lalu berubah menjadi memelas. "Mbak Citra." Aku tidak merespons. Dia menangis. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya mendengarkan Mas Bas. Tidak seharusnya membantunya menjalankan transaksi itu. Tapi aku benar-benar tidak mengambil uang sebanyak itu. Sebagian besar uangnya masuk ke rekeningnya. Aku hanya dapat rumah dan sedikit uang saku. Sedikit uang saku? Aku teringat gadis lulusan baru di Departemen Keuangan. Tadi malam di kerumunan dia bertanya padaku, "Budir, kalau perusahaan tidak bisa bayar gaji, uang sewa kos saya bagaimana?" Sedikit uang saku Rania mungkin setara dengan gaji puluhan karyawan untuk bulan depan. Aku bertanya, "Villa di Sentul itu bukan kamu yang minta?" Matanya mengelak. "Mas Bas yang bilang mau memberiku rumah yang nyaman. Kamu tahu itu uang perusahaan?" Tangisnya semakin kencang. Awalnya tidak tahu. Kemudian tahu sedikit. Tapi Mas Bas bilang itu hanya pinjaman sementara, dia akan mengembalikannya. Dia juga bilang kamu terlalu dominan, semua harus diatur. Kalau kamu tahu, proyeknya tidak akan jalan. Aku tertawa. "Jadi kalian berdua berkomplot membohongiku?" Dia buru-buru menggeleng. "Bukan aku yang mau membohongi, tapi dia. Dia bilang kamu tidak bisa lepas darinya. Dia bilang meskipun kamu marah, kamu tidak akan tega menghancurkan perusahaan." Petugas di samping mencatat. Aku menyerahkan flash disk berisi rekaman suara. "Ini bukti tambahan." Rekaman segera diputar. Suara Baskara terdengar dari perangkat,
laporan Citra itu tahan dulu. Rania menangis bertanya, tapi dia sudah curiga dengan vendornya. Baskara berkata, nanti aku akan membuatnya minta maaf. Selama dia menunduk di rapat, tidak akan ada yang percaya padanya lagi nanti. Suara Rania. Lalu uangnya? Baskara. Setelah masuk rekeningku, aku yang urus. Kamu jangan tanya. Rania. Mas. Aku takut, Baskara. Takut apa? Dia istriku. Pada akhirnya dia pasti akan menanggungnya untukku. Rekaman selesai. Ruang interogasi hening membekukan. Rania menunduk. Dia akhirnya tidak menangis lagi. Karena dia tahu tangisan sudah tidak berguna. Petugas bertanya apakah isi rekaman itu benar. Rania terdiam lama, lalu mengangguk. Benar. Dia menambahkan, tapi saya juga ditipu olehnya. Aku menatapnya. Kamu bukan ditipu. Kamu hanya mengira dia akan selalu melindungimu. Wajah Rania memucat. Apa maksudmu? Kamu tahu ini melanggar hukum. Hanya saja kamu merasa jika terjadi sesuatu, ada dia yang akan melindungimu. Sekarang dia tidak melindungimu lagi, baru kamu bilang kamu ditipu. Dia tertusuk oleh kata-kataku, matanya menunjukkan rasa malu. Saat itu, langkah kaki terdengar dari luar. Baskara datang. Dia dibawa ke ruang interogasi lain. Melalui kaca satu arah, aku melihatnya duduk. Wajah yang sama, tapi tatapannya kacau. Petugas meletakkan sebagian materi di hadapannya. Awalnya dia menyangkal. Mengatakan dana hanya diputar sementara, Rania salah paham, konteks rekaman tidak lengkap. Lalu petugas memutar rekaman itu. Ekspresi Baskara perlahan retak. Dia terdiam lama, lalu tiba-tiba berkata, ini diserahkan oleh Citra Wulandari? Petugas tidak menjawab. Dia tertawa kecil, tawa yang penuh kelelahan dan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyisakan sedikit pun perasaan. Aku berdiri di balik kaca, menatapnya dengan tenang. Indra berbisik, mau pergi? Tunggu sebentar lagi. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana akhirnya dia membela diri. Petugas bertanya, setelah 180 miliar masuk ke rekening pribadi Anda menggunakannya untuk melunasi pinjaman pribadi dan membeli properti. Apakah itu benar? Baskara memejamkan mata. Ya. Benar atau tidak? Dia mengepalkan tangannya. Benar. Saat dua kata itu terucap, batu terakhir di hatiku akhirnya jatuh. Petugas kemudian memberitahunya bahwa rekening terkait akan dibekukan dan asetnya akan masuk dalam proses penyelidikan. Baskara akhirnya panik. Dibekukan? Lalu bagaimana dengan perusahaan? Gaji karyawan? Vendor? Petugas menatapnya. Itulah yang perlu Anda jelaskan. Baskara menunduk, bahunya terkulai. Aku berbalik dan pergi. Saat keluar dari kantor polisi, matahari terasa menyilaukan. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Baskara. Citra, temui aku. Disusul pesan kedua. Baskara. Aku mohon. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Rapat umum pemegang saham luar biasa, RUP SLB, dijadwalkan 3 hari kemudian. Lokasinya masih di ruang rapat lantai 19. 3 hari lalu, di sini aku dipaksa Baskara untuk meminta maaf pada Rania. 3 hari kemudian, Baskara duduk di tempat yang sama, diminta oleh semua pemegang saham untuk menjelaskan kemana perginya 180 miliar rupiah. Kursi utama yang biasanya miliknya, hari ini diduduki Pak Hermawan. Baskara duduk di sisi kanan, wajahnya muram, kantung matanya menghitam. Dia pasti melewati hari-hari yang sangat buruk. Setelah pengumuman audit awal di intranet perusahaan, grup karyawan meledak. Vendor memblokir gerbang 2 kali. Petugas penagih utang dari bank juga datang. Rekening pribadi Baskara dibekukan, villa dan beberapa mobilnya diajukan untuk disita. Dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Aku duduk di kursi ketiga di sisi kiri. Bukan lagi sebagai istri direktur utama, bukan lagi sebagai kepala pusat keuangan. Identitasku hari ini adalah pengaju peringatan risiko dan penyedia bukti kunci. Rapat dimulai. Pak Wibowo melaporkan kesimpulan audit, isinya lebih lengkap dari malam itu. Alur dana 180 miliar. Dan alur internal yang sengaja dilewati. Setiap poin dijelaskan dengan gamblang. Setelah selesai, wajah Pak Hermawan kelam. Baskara, kamu masih punya penjelasan? Baskara mengangkat kepala. Saya akui dana itu pernah masuk ke rekening pribadi saya. Tapi saya tidak punya niat subjektif untuk menggelapkannya. Saat itu pengaturan dana perusahaan rumit, saya hanya memutar sementara.
Seorang pemegang saham kecil tertawa dingin. Memutar sementara sampai ke rekening pinjamanmu? Sampai ke uang muka Villa Rania? Ruang rapat dipenuhi amarah yang tertahan. Pak Dirut, Anda anggap kami bodoh? Urat di dahi Baskara berdenyut. Sekarang yang terpenting adalah menstabilkan perusahaan, bukan saling menyalahkan. Pak Hermawan menggebrak meja. Saling menyalahkan? Kamulah yang mengosongkan kas perusahaan. Baskara menatapku. Citra, kamu yang paling tahu kondisi arus kas perusahaan. Sekarang kalau terus saling menyalahkan, perusahaan akan hancur. Bicaralah sesuatu. Semua orang kembali menatapku. 3 hari lalu, dia juga mendorongku ke depan seperti ini. Hanya saja, hari itu dia ingin aku meminta maaf. Hari ini, dia ingin aku menyelamatkannya. Aku membuka mapku. Saya memang paling tahu kondisi arus kas perusahaan. Mata Baskara berbinar. Aku menampilkan dokumen pertama di proyektor. Ini adalah 3 peringatan risiko yang saya kirimkan kepada Pak Dirut dalam 3 bulan terakhir. Halaman pertama adalah email, halaman kedua adalah catatan terima, halaman ketiga adalah notulen rapat. Setiap kali, saya dengan jelas meminta penangguhan pembayaran proyek Rania, verifikasi keaslian vendor, dan penarikan kembali UKI cadangan kantor Dirut. Setiap kali, Baskara menolaknya. Aku melanjutkan ke slide berikutnya. Dan ini adalah email di mana Pak Dirut, dengan melewati pusat keuangan, secara terpisah memberikan wewenang kepada Departemen Program Amal untuk memulai pembayaran. Tidak ada nama saya dalam daftar tembusan. Aku menatap para pemegang saham. Jadi, saya bisa membantu perusahaan dalam proses penagihan utang, tapi saya tidak akan menanggung tanggung jawab yang bukan milik saya untuk siapapun. Baskara menatapku tajam. Citra, kamu harus membatasi hubungan sejelas ini? Aku menatapnya. Saat kamu menggelapkan uang, kamu juga tidak menganggapku sebagai istri. Wajahnya memucat. Ruang rapat hening. Pak Hermawan berdeham. Sekarang, kita akan melakukan pemungutan suara untuk 2 mosi. Pertama, menangguhkan jabatan Baskara Aditama sebagai Direktur Utama untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Kedua, memberi wewenang kepada tim legal untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap Baskara Aditama, Rania Putri, dan pihak-pihak terkait. Baskara berdiri kaget. Kalian tidak bisa begini. Saya masih pendiri perusahaan. Pak Hermawan berkata dingin, anggaran dasar perusahaan sudah jelas. Jika pendiri melakukan tindakan yang merugikan perusahaan secara signifikan, Dewan Direksi berhak untuk memberhentikannya sementara dari jabatannya. Pemungutan suara dimulai. 1 suara, 2 suara, 3 suara. Persetujuan terus bertambah. Wajah Baskara perlahan menjadi kelabu. Akhirnya, dari 7 direktur, 6 setuju, 1 abstain. Pemberhentian disetujui. Tuntutan hukum disetujui. Indra berdiri dan berjalan ke hadapan Baskara. Pak Bas, mohon serahkan kartu identitas, kartu akses, dan laptop perusahaan Anda. Baskara menatapnya seperti pengkhianat. Ekspresi Indra tidak berubah. Ini adalah keputusan Dewan Direksi. Baskara tidak bergerak. Petugas keamanan masuk. Pada saat itu, dia akhirnya kehilangan martabatnya sepenuhnya. Dia perlahan melepas kartu identitasnya. Foto di kartu itu masih diambil 5 tahun lalu. Saat itu dia penuh semangat, matanya bercahaya. Sekarang, dia meletakkan kartu itu di atas meja, jari-jarinya bergetar. Aku tidak memalingkan muka, bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk mengingat momen ini. Untuk mengingat bahwa setiap orang harus membayar harga atas pilihannya sendiri. Setelah rapat selesai, aku yang pertama keluar. Baskara mengejarku. Citra. Di koridor banyak karyawan yang melihat kami. Dia sepertinya sudah tidak peduli. Kita bicara. 10 menit saja. Aku berhenti. Tentang perusahaan, hubungi tim legal. Tentang kasus, hubungi polisi. Tentang perceraian, hubungi pengacaraku. Matanya memerah. Di antara kita hanya tersisa itu? Aku menatapnya. Masih ada utang. Dia seolah tertusuk. Kamu harus bicara seperti ini? Lalu kamu mau aku bicara bagaimana? Tenggorokannya tercekat. Dulu kamu tidak seperti ini. Aku tertawa. Dulu aku seperti apa? Dia terdiam. Aku yang menjawab untuknya. Dulu, kamu buat masalah, aku yang bereskan. Ibumu memakiku, aku diam. Rania menangis, kamu memaksaku minta maaf, dan aku hampir melakukannya. Ada rasa sakit di matanya. Citra. Aku menatapnya. Baskara, bukan aku yang berubah. Aku hanya tidak lagi bisa kamu manfaatkan. Setelah itu,
Aku berbalik masuk ke lift. Pintu lift perlahan tertutup. Di celah pintu, dia berdiri di tempatnya, tampak begitu menyedihkan seolah kehilangan seluruh dunianya. Tapi aku tahu, dia bukan kehilangan aku. Dia hanya kehilangan jalan keluar, yang selalu bisa menutupi semua kesalahannya. Hari perceraian kami, cuacanya cerah. Saat aku tiba di kantor catatan sipil, Bhaskara sudah menunggu di depan. Dia mengenakan setelan abu-abu gelap, tangannya memegang sebuah album foto tua. Melihatku, dia langsung berdiri tegak. Citra. Aku mengangguk. Masuk, yuk. Dia tidak bergerak. Bisa kita bicara sebentar? Aku melirik jam. 10 menit. Dia tampak lega. Kami berdiri di bawah pohon rindang di samping kantor. Sinar matahari bulan Juni jatuh di antara dedaunan, menciptakan bayangan belang-belang. Bhaskara membuka album. Halaman pertama adalah foto, saat kami baru memulai perusahaan. Waktu itu perusahaan hanya punya 6 karyawan. Aku mengenakan kemeja putih, memeluk laptop tua, rambutku diikat berantakan. Bhaskara berdiri di sampingku, tersenyum lebar. Dia berkata, "Kamu masih ingat? Hari itu kita dapat investasi pertama." Aku bilang, "Suatu hari nanti aku pasti akan membuatmu hidup enak." Aku menatap foto itu. Ingat, matanya memerah. Waktu itu kita benar-benar baik-baik saja, ya? Kenapa bisa jadi seperti ini? Aku menatapnya. Kamu benar-benar tidak tahu? Tangannya yang memegang album menegang. Sejak pertama kali kamu berbohong padaku demi Rania, semuanya berubah, kataku. Dia buru-buru menjelaskan, aku dan dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak bertanya apakah kalian tidur bersama, aku memotongnya. Dia tertegun. Aku berkata dengan tenang, pengkhianatan bukan hanya soal ranjang. Kamu memberikan rasa hormat yang seharusnya untuk istrimu kepadanya. Kamu memberikan wewenang yang seharusnya untuk tanggung jawab perusahaan kepadanya. Kamu mendorong risiko yang seharusnya kamu tanggung sendiri kepadaku. Semua itu namanya pengkhianatan. Wajah Bhaskara memucat. Aku hanya merasa kamu terlalu kuat, Citra. Bersamamu, aku selalu merasa seperti sedang dihakimi. Rania berbeda. Dia membutuhkanku. Dia membuatku merasa dibutuhkan. Mendengar itu, aku tiba-tiba tertawa. Bukan senang, tapi lega. Jadi, kamu bukan tidak mengerti cinta. Kamu hanya lebih suka dipuja. Tenggorokannya bergerak-gerak. Aku tahu aku salah. Di mana salahmu? Dia menatapku. Aku tidak seharusnya menggelapkan dana perusahaan. Tidak seharusnya membiarkan Rania menjalankan transaksi itu. Tidak seharusnya memaksamu minta maaf. Aku mengangguk. Lalu, dia terdiam. Aku yang menjawab untuknya. Kamu tidak seharusnya menganggap cintaku sebagai pinjaman tanpa batas. Matanya seketika memerah. Citra, bisakah kita tidak bercerai? Kasusnya akan aku hadapi. Uangnya juga akan aku kembalikan. Beri aku sedikit waktu, aku bisa berubah. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, membuka sebuah video. Itu adalah rekaman CCTV dari ruang rapat. Di dalamnya, Rania menangis berdiri di belakangnya. Bhaskara, dengan wajah dingin, berkata padaku, Citra, kamu harus minta maaf pada Rania. Video itu pendek, hanya 20 detik, tapi cukup untuk membuatnya melihat dirinya sendiri saat itu. Setelah menontonnya, wajahnya pucat pasi. Aku menyimpan ponselku. Bhaskara, kamu tahu kenapa aku harus menyimpan video ini? Suaranya serak. Kenapa? Karena aku takut lupa. Aku menatap lalu lalang orang di lobi kantor. Ada yang bergandengan tangan, ada yang bertengkar, ada yang diam. Aku berkata pelan, aku takut suatu hari nanti, saat kamu menangis memohon padaku, aku akan teringat masa-masa indah kita dulu. Aku akan lupa bagaimana kamu menginjak-injakku di depan umum. Air mata Bhaskara akhirnya jatuh. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis. Tapi hatiku tenang. Air mata tidak bisa membayar utang, juga tidak bisa menghapus luka. Aku masuk ke dalam. Dia mengikutiku dari belakang. Prosesnya cepat. Petugas bertanya apakah kami bercerai atas kemauan sendiri. Aku bilang, ya. Bhaskara lama tidak menjawab. Petugas bertanya sekali lagi. Dia menatapku, seolah masih menunggu kesempatan terakhir. Aku tidak melihatnya. Akhirnya, dia berkata pelan, ya. Tanda tangan, foto, stempel. Buku nikah merah berganti menjadi akta cerai. 5 tahun pernikahan berakhir lebih cepat dari 1 proses persetujuan pembayaran. Saat keluar dari kantor, Bhaskara mengulurkan tangan mencoba menarikku. Aku menghindar.
Tangannya berhenti di udara. Citra. Setelah ini, apa kita masih bisa bertemu? Aku menatapnya. Di pengadilan, kita akan bertemu. Dia tersenyum pahit. Sebagai teman pun tidak mau? Tidak mau, kataku dengan sangat langsung. Cahaya di matanya benar-benar padam. Saat itu, Indra mengirim pesan. Pengadilan telah menerima gugatan perdata dari perusahaan. Permohonan sita aset atas nama Baskara disetujui. Aku menunjukkan layar ponselku padanya. Setelah membacanya, wajahnya kembali memucat. Kamu benar-benar tidak memberiku jalan keluar sedikit pun. Aku menarik kembali ponselku. Baskara, ini jalan yang kamu pilih sendiri. Aku menghentikan sebuah taksi. Sebelum masuk, dia tiba-tiba memanggilku. Citra Wulandari, apa kamu pernah mencintaiku? Aku berhenti sejenak. Pernah. Matanya menyala dengan harapan samar. Aku menatapnya dan menyelesaikan kalimatku, tapi aku sudah tidak cinta lagi. Pintu mobil tertutup. Dia berdiri di pinggir jalan, sosoknya semakin menjauh. Aku menunduk menatap akta cerai di tanganku. Bekas cincin di jari manisku masih ada. Tapi aku tahu, itu akan perlahan menghilang. Sama seperti nama Baskara, yang juga akan perlahan memudar dari hidupku. 6 bulan kemudian, sidang pertama menjatuhkan vonis. Rania Putri, karena terlibat dalam pemalsuan kontrak, membantu penggelapan dana, dan secara ilegal memiliki sebagian aset perusahaan, divonis 3 tahun 10 bulan penjara, serta diwajibkan mengembalikan semua hasil kejahatannya. 2. Hari itu, dia mengenakan seragam tahanan, rambutnya dipotong pendek. Saat melihatku, matanya masih menyimpan kebencian, tapi lebih banyak kepasrahan. Setelah hakim membacakan putusan, dia tiba-tiba menangis. Saya hanya salah mencintai orang. Aku duduk di kursi pengunjung, tanpa ekspresi. Di sebelahku, seorang keluarga karyawan berbisik, salah mencintai orang kok bisa jadi alasan mencuri uang? Rania mendengarnya, bahunya semakin bergetar. Dia mungkin sampai sekarang masih ingin menampilkan dirinya sebagai korban cinta. Tapi pengadilan tidak mendengarkan cerita cinta. Pengadilan hanya melihat bukti. Kasus Baskara, karena melibatkan jumlah dana dan utang pribadi yang rumit, diproses secara terpisah. Tapi tuntutan perdata perusahaan terhadapnya diputuskan lebih dulu. Dia diwajibkan mengembalikan 180,046 miliar rupiah beserta bunganya, dan menanggung sebagian kerugian akibat terganggunya arus kas, properti, kendaraan, dan saham atas namanya secara bertahap masuk ke proses lelang. Villa di Sentul yang diatasnamakan Rania juga ditetapkan sebagai aset yang dibeli dengan dana hasil kejahatan dan ikut disita. Hari putusan itu keluar, grup internal perusahaan sunyi. Tidak ada yang bersorak, karena kekacauan ini telah membuat terlalu banyak orang melewati setengah tahun yang sangat sulit. Ada karyawan yang mengundurkan diri, vendor yang bangkrut, proyek yang terpaksa dihentikan. Selama 7 hari masa bantuan, aku berhasil menstabilkan pembayaran gaji dan tagihan vendor kunci. Setelah itu, aku resmi meninggalkan Aditama Digital. Hari aku pergi, Maya mengantarku sampai ke lobi, matanya merah karena menangis. Bu Direktur, maafkan saya. Kenapa minta maaf? Kalau saja saya bicara lebih awal, mungkin masalahnya tidak akan berlarut-larut. Aku menatapnya. Maya, kamu akhirnya berani maju. Itu sudah cukup. Dia mengangguk terisak. Ibu selanjutnya mau kemana? Aku menatap gedung itu sekali lagi. Melakukan urusanku sendiri. Dalam 6 bulan, aku mendirikan sebuah perusahaan konsultan risiko keuangan independen. Namanya Citra Waskita. Tanpa nama Baskara, tanpa nama keluarga siapapun. Hanya namaku sendiri. Klien pertama adalah beberapa perusahaan rintisan yang terbangunkan oleh kasus Aditama Digital. Mereka tidak lagi menganggap manajemen risiko keuangan sebagai hal merepotkan, dan tidak lagi menganggap orang yang mengingatkan risiko sebagai perusak suasana. Kantor baruku tidak besar. Dinding putih, meja kayu, 1 rak buku penuh. Di dekat jendela ada pot tanaman sirih gading. Aku bekerja dan pulang tepat waktu setiap hari. Tidak ada lagi jam 3 pagi mengubah model pendanaan. Tidak ada lagi telepon dari ibu mertua yang menuntut cucu. Tidak ada lagi paksaan untuk membuktikan aku bukan orang jahat hanya karena tangisan Rania. Baskara pernah mencariku sekali. 3 hari setelah vonisnya. Dia berdiri di bawah gedung kantorku, mengenakan mantel tua, tubuhnya kurus. Dulu dia selalu tampil necis, sekarang bahkan dagunya tidak tercukur rapi. Resepsionis bertanya apakah aku mau menemuinya. Aku bilang,
Suruh dia buat janji temu hukum. Tapi dia tidak pergi. Dia berdiri di bawah sangat lama. Akhirnya, dia mengirimiku sebuah pesan. Citra, hari ini aku melihat kantor lama kita. Tempat itu sudah disewa orang lain. Aku tiba-tiba teringat saat kamu tertidur di meja dan aku menyelimutimu dengan jaket. Waktu itu, aku benar-benar mencintaimu. Aku membaca pesan itu. Tidak memblokirnya, juga tidak membalas. Beberapa nostalgia yang terlambat datang bukan karena perasaan mendalam. Hanya karena saat seseorang kehilangan, dia akhirnya mulai memperindah apa yang pernah dia miliki. Sore harinya, aku ke pengadilan mengambil beberapa dokumen tambahan. Saat menuruni tangga, cuaca sangat cerah. Indra sudah menunggu di dekat mobil, menyerahkan map kepadaku. Pihak Baskara mengajukan permohonan cicilan. Perusahaan menolak. Selanjutnya, akan ada lelang aset. Aku mengangguk. Sesuai prosedur saja. Indra menatapku dan tersenyum. Sekarang kamu mengucapkan kalimat itu, gayamu persis seperti dulu. Aku ikut tersenyum. Dulu menjaga aturan untuk orang lain. Sekarang untuk diriku sendiri. Dia tidak banyak bicara lagi. Setengah tahun ini banyak yang bertanya padaku, apa aku menyesal? Menyesal melapor ke polisi? Menyesal membuat masalah jadi besar? Menyesal bercerai? Jawabanku selalu sama. Tidak menyesal. Aku hanya menyesal karena terlalu lambat menyadari bahwa batasan diri tidak bisa dijaga hanya dengan mengandalkan hati nurani orang lain. Jika kamu tidak membuat garis, akan ada orang yang terus menginjaknya. Pertama, mereka menginjak waktumu. Lalu, martabatmu. Akhirnya, mereka menginjak jalan keluarmu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Malam harinya, aku kembali ke kantor. Rapat dengan klien baru saja selesai. Di meja ada surat kesepakatan kerja sama. Pendirinya seorang perempuan muda. Sebelum pergi, dia berkata dengan sangat serius, Bu Citra, dulu saya selalu merasa perusahaan masih kecil, bicara soal manajemen risiko terlalu dini. Setelah melihat kasus Aditama Digital, saya baru sadar. Aturan itu bukan tidak manusiawi. Aturan itu melindungi semua orang yang bekerja dengan serius. Aku mengantarnya sampai ke pintu. Ingat saja kalimat itu. Kembali ke mejaku, aku membuka laptop. Kotak masuk email sudah berisi materi proyek baru. Di luar jendela, senja mulai turun, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Aku menunduk menatap tanganku. Bekas cincin di jari manisku sudah memudar, hampir tak terlihat. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Citra, aku akan pergi keluar kota untuk mengurus utang. Mungkin akan lama tidak kembali, maaf. Tidak ada nama, tapi aku tahu siapa pengirimnya. Aku menatapnya selama 2 detik, lalu menghapusnya. Kemudian, aku meletakkan ponselku terbalik di atas meja. Layarnya padam, dunia menjadi tenang. Aku kembali membuka materi proyek. Di halaman pertama, aku menuliskan catatan peringatan risiko. Ujung pena menyentuh kertas, suaranya sangat pelan. Seperti sebuah permulaan yang baru.